Ya, pemirsa kembali di Market Review dan saya masih berbincang bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Pak Agus, terkait dengan keikutsertaan ataupun mungkin keterlibatan lah dari teman-teman industri pendukung di dalam negeri dalam penambahan investasi ini. Sejauh mana ini kemudian akan terjadi di ekosistem komitmen penambahan investasi, mengingat juga TKDN menjadi concern pemerintah khususnya belakangan nih Pak Agus. Apakah ini juga menjadi satu poin yang di-emphasize juga dalam realisasi investasi ini? Ya, tentu saja Mas Wiki, TKDN menjadi sangat penting. Itu menjadi juga dasar dalam pemerintah menghitung program relaksasi PPNBM, ya, di mana 1.500 cc ke bawah dengan local purchase sebesar 70%, itu yang dari yang awal kita berikan. Nah, ini sedang kita bahas, ya, atas arahan Bapak Presiden kemarin 2 hari yang lalu ketika saya menghadap, itu akan agar segera diberikan perluasan terhadap program ini. Jadi artinya dipelajari kemungkinan bukan hanya terbatas pada 1.500 cc, ya, tapi yang pasti yang menjadi pegangan dari pemerintah adalah seberapa besar dari local purchase itu, karena kita mau mendukung TKDN, kita mau mendukung industri-industri dalam rangkaian atau industri pendukung industri otomotif itu sendiri. Perlu kami sampaikan, Mas Wiki, bahwa industri otomotif ini diestimasikan, ya, pada tahun 2019 itu menyumbang sekitar 700 triliun pada PDB. Ini sangat substansial. Jadi oleh sebab itu memang program relaksasi PPNBM ini menjadi sangat penting, ya, untuk juga selain mendorong industri otomotif itu juga, tapi juga untuk mendorong industri-industri pendukungnya. Di dalam industri otomotif itu teridentifikasi ada sekitar 7.500 pabrik, ya, yang memproduksi, yang menghasilkan produk input, ya, untuk industri otomotif, dan juga menyerap hampir sekitar 1,5 juta tenaga kerja. Kita bisa melihat misalnya subsektor apa saja yang menjadi pendukung industri otomotif yang sangat penting. Misalnya rubber, itu kan ada tire, ada seal part, ada damper, ada plug, juga industri glass, ya, steel, aluminium, plastik, dan lain-lain. Ini sangat besar industri yang terkait sebagai industri pendukung otomotif ini sendiri. Baik, Pak Agus, mengenai Undang-Undang Ciptaker, sejauh mana ini juga menjadi satu hal yang dilihat ataupun mungkin menjadi pertimbangan utama lah dari prinsipal produsen otomotif yang ada di Jepang untuk kemudian menambah komitmen investasinya di Indonesia? Ya, jadi ketika ini sangat penting, Mas Wiki, ketika kami melakukan pertemuan dengan Kaidanren, juga dengan Jetro, ini mereka memang menyampaikan bahwa sebagian besar dari pelaku usaha di Jepang masih menunggu terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dan mereka sangat menyambut baik dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini tentu kami harapkan bisa mendorong investasi-investasi yang dari Jepang masuk ke Indonesia. Khususnya kami akan, selain otomotif, kami akan melakukan fokus, ya, terhadap beberapa sektor yang tadi saya sampaikan, berkaitan petrokimia dengan elektronika juga akan menjadi fokus kami berikutnya, ya, untuk membawa investor-investor dari Jepang masuk ke Indonesia. Baik, Pak Agus, sepenting apa kemudian penambahan investasi otomotif Jepang ini bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi, terlebih menyikapi dinamika investasi Tesla beberapa waktu yang lalu? Sepenting apa ini untuk menjadi bertambah baiknya kemudian citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi? Investasi tidak hanya di otomotif, Mas Wiki, itu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena memang tujuan dari investasi kan tidak lain adalah penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Itu key point-nya, ya, key point-nya seperti itu. Karena
Kami ingat sekali arahan dari Bapak Presiden kepada para menteri yang mengatakan bahwa semua apapun yang kita lakukan di semua sektor itu tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya satu, yaitu penciptaan lapangan kerja. Kalau berkaitan dengan Tesla, saya kira saya tidak mau dalam kesempatan ini untuk berspekulasi. Tapi yang saya sampaikan tadi, ya, karena kami juga mendengar bahwa Tesla akan melakukan investasi di India. Ya, tapi di satu sisi Honda memindahkan fasilitas produksi komponen mobilnya dari India ke Indonesia. Nah ini kan satu hal yang menarik juga untuk kita cermati ya. Di satu sisi Jepang menaruh perhatian yang cukup besar bagi pengembangan industri otomotif Indonesia. Di sisi lain kita melihat ada kompetitor yang juga cukup agresif. Baik, Pak Agus, terakhir mengenai sektor-sektor industri yang berpotensi yang kemudian juga nampaknya akan mendatangkan komitmen penambahan investasi apa saja, kemudian target dari Kementerian Perindustrian secara realisasi untuk investasi seperti apa, ini menjadi summary lah dari apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan Pak Agus. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami ingin fokus berikutnya adalah berkaitan dengan petrokimia. Nah ini perlu disampaikan kepada Mas Wiki dan pemirsa bahwa ada beberapa keanehan yang ada di Indonesia. Misalnya Indonesia yang sebetulnya mempunyai deposit gas yang cukup besar, tapi hanya mempunyai satu pabrik metanol. Sampai hari ini hanya ada satu pabrik metanol, yaitu Kaltim Metanol Indonesia, KMI, ya itu perusahaan yang dimiliki oleh Sojitz. Hanya ada satu. Kalau kita bicara misalnya bicara soal soda es gitu ya, itu juga turunan yang ke bawah lagi dari gas. Nah itu juga kita belum ada satupun perusahaan-perusahaan atau industri di Indonesia yang menghasilkan soda es. Dan ini artinya apa? Artinya kita impor. Kita bicara soal metanol. Kita impor gas ke negara-negara lain, ya. Di sana mereka mengembangkan program metanol sampai turunannya masing-masing. Sementara kita nilai tambahnya tidak kita dapat. Kita hanya punya nilai tambah dari ekspor gas. Nah ini yang akan menjadi perhatian dari kami dari Kementerian Perindustrian untuk mendorong sektor petrokimia untuk tumbuh lebih cepat di Indonesia. Kami punya program yang disebut dengan proyek Bintuni, ini ada di tanah Papua. Nah ini di Bintuni ini punya deposit gas yang luar biasa besarnya, sekitar 8 tera. Nah ini akan kami kembangkan. Ada satu perusahaan Jepang kemarin bertemu di Tokyo sudah menyampaikan minatnya untuk bersama-sama mengembangkan proyek petrokimia di Bintuni, dan mereka siap untuk melakukan investasi sekitar $5 miliar, ya, sekitar $5 miliar. Ini perusahaan Sojitz. Nah itu dari gas kita bisa turunkan ke metanol, kemudian juga kita bisa turunkan ke amonia. Dari amonia kita bisa campurkan dengan CO2 dan garam untuk menghasilkan soda es. Jadi banyak sekali kemungkinan yang bisa kita kembangkan dalam sektor petrokimia di Indonesia. Yang penting dan yang harus pasti adalah sumber daya tersebut nilai tambahnya harus tetap berada di Indonesia. Baik. Dan yang paling penting adalah apa yang kemudian sudah didapatkan dari komitmen penambahan investasi produsen otomotif Jepang beberapa waktu yang lalu dapat menjadi sebuah bekal optimisme perindustrian di Indonesia. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih atas paparan komprehensifnya yang terbaik kemudian untuk perindustrian di Indonesia dan juga investasi di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki. Salam sehat selalu Pak Agus. Salam sehat. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan kembali dengan perbincangan dengan teman-teman pemain industri otomotif di Indonesia. Bagaimana sebetulnya mereka melihat komitmen penambahan investasi produsen otomotif di Jepang. Usai jeda berikut ini, tetap di Market Review.